Pengaturan fokusnya di situ tuh. Ya. Udah ya kayaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilman. Yang kami hormati, kami muliakan segenap pengurus DKM Masjid Jami' Baitus Salam serta Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh, pejuang subuh, yang insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat bahwa iman masih bersemayam di dalam kalbu kita. Ingat, di akhir zaman nanti ada seseorang yang beriman di pagi hari, sorenya kafir. Beriman di sore hari, paginya kafir. Bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala cabut keimanan seseorang dari hatinya. Al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa naik, meningkat dengan ketaatan, dan akan berkurang, turun, merosot ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan. Untuk itu mudah-mudahan silaturahim kita pagi ini, kajian kita pagi ini di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, pemimpin umat, khatimul anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insya Allah kita selaku umatnya senantiasa istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, atas undangannya sehingga saya bisa berada di Masjid Baitus Salam ini. Sebetulnya saya bukan orang jauh. Saya lahir di Keagungan, di Gang Tembok, dekat Masjid Jami Keagungan. Saya dari kecil memang di situ. Cuman sekolahnya dari mulai SD sampai SMA di Kuningan, Jawa Barat. Setelah itu saya alhamdulillah diberikan kesempatan belajar di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di Madinah Al Munawwarah. Wah, Pak Ustadz sombong. Bukan, ya. Kadang kita kalau tidak memperkenalkan diri, nggak dikenal. Yang kedua,
Orang-orang pada heran, Ustadz tinggal di mana rumahnya? Di Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat. Oh, dekat Mangga Besar ya, dekat Hayam Muruk ya. Betul. Mereka tahu kalau Mangga Besar, Hayam Muruk, ini bapak-bapak, tempat apa Pak? Itu ya. Kok Pak Ustadz bisa hafal Quran? Itu ya. Ya karena memang saya nggak di sini sekolahnya. Kalau sekolahnya di sini, wallahu alam, jadi apa? Jadi saya merasa bersyukur, dan tentu juga ini mudah-mudahan Bapak Ibu yang kita tinggal satu kelurahan, ya satu kecamatan, ya kemudian sama juga Jakarta Barat, bangga punya ya bibit unggul itu ya, punya kader penerus ya yang berasal dari lingkungan kita. Senang nggak Pak? Bangga nggak? Enggak. Dan sayangnya memang tidak banyak di antara kita yang ya sebetulnya untuk kuliah ini banyak sekali peluang-peluang ke luar negeri, baik yang bidang agama ataupun yang umum. Dan salah satunya bisa lewat jalur prestasi menghafal Al-Quran. Sekarang banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah selesai lulus SMA, bingung, mau kerja sulit, mau kuliah nggak ada uang, maka masuklah ke pondok pesantren yang menyediakan program menghafal Al-Quran untuk lulusan SMA 1 atau 2 tahun. Setelah itu bisa lanjut ke perguruan tinggi yang diminati dengan jalur prestasi. Saya mohon maaf, ini bukan sombong, tapi ngasih tahu, berbagi cerita bahwa insya Allah peluang untuk melanjutkan pendidikan ini terbuka lebar sekarang. Salah satunya dengan keberkahan Al-Quranul Karim. Baik Bapak Ibu, itu muqaddimah untuk kita saling ta'aruf ya, tak kenal maka ta'aruf, bahwa saya ini bukan orang saya orang dekat ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pagi ini adalah yang di belakang, kebaca enggak? Kebaca ibu-ibu? Kalau kebaca berarti usianya minimal 10 tahun lagi ke depan. Bapak-bapak kebaca yang di belakang judulnya? Ya, baik. Jadi kalau kebaca alhamdulillah masih bagus ya, matanya masih sehat, masih normal, alhamdulillah. Baik. Tema kajiannya adalah memahami hakikat sunnah. Apa Bapak Ibu? Memahami hakikat Kalau kita mendengar kata atau istilah sunnah, apa yang kita pahami selama ini? Jadi kalau ceramah ke saya itu interaktif ya. Jadi Bapak Ibu saya ajak berkomunikasi, dialog ya. Karena memang ini sebetulnya bukan ceramah, tapi kita sama-sama saling belajar. Apa yang kita pahami selama ini mengenai kata sunnah? Ini sunnah Nabi, ini hukumnya sunnah. Kita sebagai ahlus sunnah, betul? Begitu ya, biasa yang sering kita dengar. Bahkan kesini istilah itu ya semakin marak. Ada istilahnya kajian sunnah, pernah dengar? Kalau belum pernah dengar berarti mainnya kurang jauh ya, di Keagungan terus ini ya. Ini namanya gang betet ya, gang madat ya. Saya lupa lagi ya. Baik. Ada juga istilahnya masjid sunnah. Tuh, pernah dengar?
ada juga ustadz sunnah. Bahkan dalam dunia bisnis, travel sunnah. Ya, kalau kita tidak memahami kata sunnah ya dengan baik, maka akan terjadi ya gesekan di antara kaum muslimin, dan itu memang faktanya. Ini saya mengingatkan DKM ya, jangan sampai ada ya yang menggembosi pengurus dengan kata-kata sunnah. Insya Allah kita semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Jadi jangan sampai kita terpecah belah gara-gara menggunakan kata sunnah. Yang satu masjidnya sunnah, yang satu enggak nyunnah. Itu kenapa enggak mau sholat di masjid Baitus Salam, masjidnya enggak nyunnah. Ya, kenapa enggak mau ngaji sama Ustadz Fulan? Karena ustadznya enggak nyunnah. Sebetulnya apa sih ya pengertian daripada sunnah itu sendiri, Bapak Ibu sekalian ya? Maka pagi ini kita sama-sama mengkaji, memahami apa itu yang dimaksud dengan sunnah. Kita coba ambil lafaz tersebut di dalam Al-Quran, surat Al-Fath ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Yang artinya demikianlah hukum Allah. Sunnatullah, hukum Allah yang berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu. Maka menurut ayat ini makna sunnah apa Bapak Ibu? Hukum Allah, ketetapan Allah, syariat Allah. Dan syariat Allah itu tidak bisa dirubah-rubah. Yang kedua, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepada kalian dan menunjuki kalian kepada jalan-jalan. Jadi sunan jamak dari sunnah ya, jalan-jalan orang yang sebelum kalian, yaitu para nabi dan orang-orang soleh, dan hendak menerima taubat kalian, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat An-Nisa ayat 26. Menurut ayat ini makna sunnah apa Bapak Ibu? Jalan yang dilalui oleh para nabi dan rasul. Yang kedua, kita ambil lafaz sunnah dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya panjang, saya ambil potongannya saja. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Dan kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak setelah aku tiada nanti, maka hendaklah kalian mengikuti sunnati. Apa artinya? Sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin mahdiyin, yang artinya pemimpin yang lurus dan mendapat petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham, berpegang teguhlah kepadanya. Menurut hadis ini, sunnah artinya apa Bapak Ibu? Sunnahku, sunnah Rasul. Mungkin masih belum jelas ya, apa sih maksudnya sunnah Rasul? Nanti insya Allah kita akan coba uraikan. Wa sunnah khulafa'ur rasyidin. Jangan lupa, tidak cukup kita mengambil contoh dari Rasulullah, tetapi juga contoh dari khulafa'ur rasyidin. Karena ada yang pemahamannya sampai mengikuti contoh Rasul, tetapi nggak mau mengikuti sunnah khulafa'ur rasyidin. Maka ini menjadi dalil sunnah khulafa'ur rasyidin juga boleh diikuti. Contohnya apa Ustadz? Azan 2 kali di masa siapa?
Utsman bin Affan. Salat Jumat azan pertama dan azan yang kedua. Ya, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi mengamalkan ini. Ya. Makanya pengertian bid'ah itu bukan hanya sebatas yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Ya. Jadi kurang ngajinya kalau misalkan sampai di situ. Tetapi kalau ada dalil meskipun tidak ada contoh, maka itu juga tidak dikategorikan sebagai bid'ah. Saya contohkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Ini Al-Qur'an statusnya adalah qat'iyyus subut. Apa maknanya? Tidak usah diragukan lagi. Hukumnya sudah pasti. Kalau hadis, ya, ada yang subut, ada yang dhonni, ada yang mutawatir, ada yang ahad, ada yang sahih, ada yang hasan. Belum tentu semuanya sahih. Tapi kalau Al-Qur'an tidak bisa diragukan lagi. Ya. Maka perintah tadi dalil. Mungkin contohnya boleh jadi Rasul ya melakukan A, B, C, ya. Tetapi kita juga boleh yang tidak dilakukan oleh Rasul. Zikirnya seperti apa? Boleh enggak kita melakukan zikir, bacaan-bacaan, tetapi tidak ada di hadis? Boleh enggak kita berdoa, ya, mengingat Allah, tetapi Rasul tidak ajarkan? Ya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersalawatlah engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bersalawat? Kalau menurut hadis, ya, lafaz yang paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau yang mau lengkap lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sholaita, dan seterusnya. Tiba-tiba ada sahabat yang memuji Rasul, bersolawat, tapi nggak diajarkan sama Nabi. Boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Contohnya, bacaan solawatnya apakah harus begitu aja atau kita boleh bersolawat memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz kita, dengan pujian-pujian kita, sanjungan kita? Boleh nggak? Boleh, ya kan gitu. Karena perintahnya ada. Meskipun Rasul tidak memberikan lafaz tertentu terhadap solawatnya. Nih kamu kalau mau solawat lafaznya begini, tidak ada. Ya. Ketika kita berdoa juga tidak harus doa dari Al-Quran, doa dari hadis atau dari Rasul. Boleh kita berdoa membuat sendiri, ya, ke dalam bahasa Arab. Makanya banyak doa-doa, ya, yang diriwayatkan dari para ulama meskipun bukan dari Nabi. Nah, ini bentar lagi kita masuk bulan Ramadan, sebelumnya Rajab dan Sya'ban. Ya. Kalau saya berdoa, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan, boleh nggak berdoa seperti itu? Boleh. Sekarang saya ganti doanya pakai bahasa Arab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Boleh nggak? Ustadz, ini nggak diajarkan sama Nabi, nggak ada contohnya dari Nabi masuk Rajab Sya'ban baca doa itu. Setuju nggak? Bid'ah bukan? Jelas Bapak Ibu? Ya, jadi nggak melulu dari contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa kita bebas, ya, seperti itu. Tapi dengan catatan jangan kita nisbatkan, jangan kita bilang doa tadi Allahumma barik lana itu dari Nabi, karena nggak boleh kita berdusta atas nama Nabi. Itu aja masalahnya. Kalau doa mau maksur dari Rasul ataupun tidak, bebas, ya. Termasuk zikir setelah ba'da sholat, ya, itu lafaznya beragam, banyak. Ada yang Rasul mungkin contohkan, ada yang sebatas diperintahkan. Kalau mau sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zikir kita itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pendek lafaznya,
Tapi boleh nggak kalau ditambah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh nggak? Kan intinya beristighfar gitu ya. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka dia tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Itu kan sabda Nabi untuk dilakukan. Baca Al-Fatihah boleh nggak setelah sholat? Justru dengan diawali membaca Al-Fatihah sebelum berdoa, itu yang akan mempercepat doa kita dikabulkan. Hadisnya Bukhari itu ya. Jadi bukan bid'ah kita membaca zikir tok sesuai yang apa dilakukan Rasul, tetapi kalau ada sabda Nabi juga itu bisa kita amalkan itu ya. Nah, jadi alaikum bisunnati, tidak terfokus kepada sunnah Rasul, tetapi juga sunnahnya Khulafaur Rasyidin bisa dijadikan sebagai panutan dalam melaksanakan ibadah-ibadah sehari kita. Baik, makna sunnah dari hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Barang siapa yang membuat sunnah hasanah. Apa artinya hasanah? Baik ya, dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahala dan pahala orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk dalam Islam, maka ia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Sampai di sini kira-kira paham apa maksud sunnah di sini Bapak Ibu? Maknanya adalah kebiasaan. Kita sebagai orang tua ingin memberikan contoh kepada anak cucu keturunan kita. Misalkan sunnah hasanah yang dilakukan oleh orang tuanya, setiap berangkat ke masjid tidak lupa membawa uang, kemudian dimasukkan ke kotak amal. Dan itu dilakukan terus menerus, continue, setiap hari, setiap subuh, karena dia faham keutamaan berinfak, bersedekah di waktu subuh. Lalu si ayah ini atau orang tuanya bercerita ke anak cucunya, ataupun anak cucunya melihat kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya, maka ini disebutnya adalah sunnah hasanah. Satu kebiasaan. Ini mengingatkan kepada kita semua selaku orang tua, berikan keteladanan yang baik, tinggalkan hal-hal yang baik, sehingga itu akan diikuti nanti oleh anak cucu kita. Kalau yang kita tinggalkan baik, dapat pahala atau dosa? Pahala. Kalau yang kita tinggalkan buruk, dapat dosa, dan dosanya itu luar biasa. Ya, akan terus mengalir ya anak cucunya ini. Nauzubillah ya. Makanya kadang kita kalau perhatikan ya, ada misalkan di antara anak ataupun cucu itu karakternya, mungkin bisa juga wajahnya, kelakuannya, bahkan menggerakkan jarinya atau tangannya percis kok sama kayak kakek nenek kita dulu ya, kan begitu ya. Itu bisa nurun Bapak Ibu sekalian ya, bisa nurun. Makanya yuk kita ciptakan yang namanya sunnah hasanah, yaitu kebiasaan. Kita tinggalkan hal-hal yang baik ya untuk anak cucu kita. Dan itu juga salah satu ikhtiar dan cara supaya kita ini sama-sama masuk surga sekeluarga. Di surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang soleh, maksudnya orang tuanya,
wattaba'athum dzurriyyatuhum, kemudian diikuti oleh anak cucunya biiman, dengan syarat itu tadi ya, yang ditinggalkannya keteladanan kebaikan diikuti sama anak cucunya, maka ya ini nanti di hari kiamat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ya, itu akan bisa mengangkat derajat ya, kalau misalkan anaknya maaf ya. Kalau misalkan ya, saya coba analogikan ya, orang tuanya, kalau di Indonesia hotel yang paling mahal ini lantainya di bawah atau di atas, Pak? Yang paling mahal yang lantai bawah atau paling atas di Indonesia? Kalau di Arab Saudi yang paling mahal itu yang paling atas, terutama di Tower Zamzam itu ya, paling mahal paling atas. Kalau di sini kayaknya paling mahal paling bawah ya. Taip. Karena surga itu bertingkat-tingkat, misalkan orang tuanya di PVIP itu ya, paling atas itu ya, anaknya di surga yang paling bawah itu nanti bisa diangkat ke atas itu ya, atau mungkin juga sebaliknya, orang tuanya di bawah, anaknya di atas, bisa saling mengangkat derajatnya masing-masing. Tapi syaratnya ada biimanin, dengan keimanan yang sama ya. Baik, jadi itulah pengertian daripada sunnah. Ini baru muqaddimah ya. Syuruk jam berapa? 5 lewat 40-an ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk Bapak Ibu sekalian, apa sih kira-kira pengertian daripada as-sunnah pakai alif lam ataupun sunnah tanpa alif lam? Sunnatun. Jadi aslinya ini tanwin. Jadi bahasa Arab kalau tidak ada alif lam dibacanya bunyinya un semua. Kitabun, qalamun, masjidun, madrasatun. Dimatikan hurufnya madrasah. Kitab ya. Sunnatun menjadi sunnah. Baik. Secara etimologi ataupun secara bahasa, ini kalau saya uraikan dari asal katanya sunnah itu apa, sanna ya sunnu ataupun sanana ya sunnu dan lain sebagainya, banyak ya, banyak pengertiannya Bapak Ibu secara bahasa yang berkaitan dengan sunnah. Tapi karena saya ngajar di masjid bukan di kelas ya, kalau kita dosen ngajar di kelas, wah itu harus teoritis ya, pokoknya dosen harus kelihatan pintar itu ya. Kalau ngajarnya di masjid yang hadirnya para senior gitu ya, saya nggak nyebutnya udah sepuh gitu kan, karena mungkin boleh usianya sepuh tapi semangatnya ya masih muda. Betul Bapak Ibu ya, ini luar biasa kalau masih mau ke masjid sholat subuh, ini banyak banget ya. Jadi ada yang nggak mau disebutnya udah sepuh, senior gitu ya. Karena saya ngajar senior, yang penting nggak usah panjang-panjang kalimatnya, pendek, singkat, tapi mudah untuk diingat. Betul Bapak Ibu begitu ya. Nah, maka sunnah secara bahasa maknanya adalah at-thariqah was-sirah. Apa Bapak Ibu? Jadi harus hafal juga bahasa Arabnya gitu. Nanti kalau ada yang nanya sunnah apa sih pengertiannya? Secara bahasa menurut Ustadz Imam, at-thariqah was-sirah. Jadi dilafazkan bahasa Arabnya. Wih, belajarnya di mana? Di Masjid Jami Baitus Salam. Jadi masjidnya terangkat gitu ya. Setuju? Ya. Baik. Nah, jadi harus hafal juga bahasa Arabnya. Sunnah berarti satu, ketetapan. Ini yang dalil Al-Quran tadi. Bisa juga dia metode, ya. Kemudian jalan. Makanya ada ungkapan jangan keluar jalur, jangan salah jalan. Kalau salah jalan berarti tersesat. Gitu. Kenapa si fulan disebut sesat? Ya karena dia keluar jalur. Ya.
nggak mau ngikutin jalannya, sunnahnya itu ya. Kemudian yang keempat, kebiasaan. Sudah hafal? Yang sudah hafal boleh pulang biasanya. Baik. Kemudian sunnah secara istilah syar'i, maksudnya ditinjau dari sisi agama. Nanti kadang kita kalau menguraikan sesuatu itu ada secara bahasa, ada secara pengertian adat, itu kan, ada pengertian agama, ada pengertian umum itu. Itu nanti perlu kita mendefinisikan sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Makanya sebelum kita memahami sesuatu, terutama disiplin ilmu, ya harus memahami definisi dulu, pengertian dulu. Jangan sampai permasalahan-permasalahan akidah dibawa ke masalah fikih. Itu yang terjadi. Saya tanya, jenggot masalah akidah atau masalah fikih? Fikih. Celananya isbal menjulur sampai di bawah mata kaki atau ada yang di atas mata kaki, masalah akidah atau fikih? Sholat subuh pakai kunut, enggak kunut, fikih atau akidah? Telunjuknya yang gerak-gerak, ada yang enggak, masalah fikih atau akidah? Kalau kita semua sepakat itu masalah fikih, jangan sampai tidak saling tegur sapa. Jangan sampai enggak duduk bareng, ngopi bareng. Sepakat Bapak Ibu? Ya, karena saya ada juga masjid yang blacklist saya gara-gara stylenya, celananya. Dulu waktu itu saya baru beli jubah, belum sempat dipotong, jadi agak melewati mata kaki. Yang kedua, ada juga masjid yang memblacklist gara-gara tata cara sholat saya yang didahulukan adalah lutut, sementara mayoritas di masjid itu yang didahulukan tangan ketika mau sujud. Itu ya, basmalahnya ada yang dijaharkan, ada yang sirkan, padahal dua-duanya dilakukan oleh Rasul. Itu kan masalah, itu kan. Makanya penting kita memahami definisi di setiap disiplin ilmu. Makanya ada bait syair yang dibuat oleh ulama ya tentang prinsip-prinsip dasar ilmu. Inna mabadi kulla ilmin asyarah. Ya, prinsip dasar ilmu itu ada 10. Al-haddu wal maudu summa thamrah. Al-hadd. Ya, secara bahasa al-hadd itu artinya batasan, hudud. Bapak Ibu yang sudah pergi ke tanah suci, ya, ketika mau umroh berada di Miqat Bir Ali, itu kan lihat ada tugu ya, yang setengah lingkaran, tulisan bahasa Arab hududul haram, batasan haram. Kalau kita mau umroh, jangan sampai melewati batasan itu kecuali sudah niat umroh. Labbaik Allahumma umrotan. Kalau sudah lewat batasan itu belum niat, nanti bayar dam. Apa tadi prinsip ilmu? Al-had, perlu kita batasi antara satu ilmu dengan ilmu yang lain supaya enggak berbenturan, supaya enggak dicampur adukan. Itu tadi, akidah ya akidah, fikih ya fikih, jangan disamakan, kan gitu ya. Yang diberi ya jenggot sama Allah Subhanahu wa taala tumbuh ya lebat dan lain sebagainya, alhamdulillah itu ya. Ada juga yang sampai sekarang Pak Ustadz, ya ini saya pengen banget jenggotan, tapi sampai saat ini nggak numbuh gitu kan. Itu. Tapi kalau boleh saran, coba ikhtiar kalau memang mau berjenggot ya. Sekarang udah banyak lah ya obat-obatan dan lain sebagainya gitu ya. Yang mau celananya di atas mata kaki, alhamdulillah itu ya. Yang di bawah mata kaki nggak sombong, itu juga menurut ulama nggak jadi masalah itu ya. Jadi kita jangan sampai perbedaan masalah pandangan yang masih ranahnya fikih ya saling bermusuhan, nggak boleh ya. Baik, nah, kembali kepada istilah. Maka sunnah ini pengertiannya secara syar'i
ada 4 kelompok yang memberi pengertian definisi yang berkaitan dengan sunnah. Menurut siapa? Ulama hadis, ulama fikih, ulama usul fikih, atau ulama kalam. Ya. Baik. Nah, yang pertama, menurut ahli hadis, kalau kita mendengar istilah sunnah, maka yang dimaksud adalah apa yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik 1 ucapan, 2 perbuatan, 3 persetujuan Nabi, sifat ataupun sirah, sejarah beliau. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bersabda, itu contoh hadis perkataan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak staiqadha min naumihi istawaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bangun dari tidur dia bersiwak. Itu contoh hadis perbuatan. Yang takrir persetujuan, Rasul lihat sahabat makan daging biawak, beliau enggak perintahkan, beliau enggak larang. Ya, artinya didiamkan saja. Itu artinya persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditakrir. Kemudian apalagi sifat Rasul kalau masuk bulan Ramadan, karim, dermawan, itu sifatnya. Kalau berjalan seperti apa, ya, dan lain sebagainya. Atau juga disebutnya sejarah beliau. Ada yang menambahkan termasuk sejarah beliau dari mulai lahir sampai wafat, itu juga disebutnya sunnah. Contohnya misalkan kalau ada pertanyaan nikah di usia 25 tahun, itu sudah dikategorikan sunnah atau belum? Karena Nabi Muhammad diangkat jadi nabi dan rasul usia berapa? 40 tahun. Itu. Jadi kalau misalkan ada, kenapa kamu belum nikah? Nanti aja nikahnya usia 25 tahun, ngikut sunnah Nabi. Ya. Jadi kalau kita mengambil pendapat ini sah saja, gitu ya. Jadi kita mencontoh apa yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama masa hidupnya. Jelas pengertian sunnah menurut ahli hadis. Yang kedua, menurut ahli usul fikih, ada fikih, ada usul fikih. Kalau fikih ini udah mateng ya, kalau ibarat makanan. Kalau usul fikih bahan-bahannya, ada undang-undangnya, ada kaidah-kaidahnya. Itu pembahasannya di usul fikihnya. Misalkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat, tunaikan zakat. Nanti ditinjau dari sisi ilmu usul fikihnya, ini perintah menunjukkan wajib atau enggak. Itu. Karena tidak semua perintah hukumnya wajib, Bapak Ibu sekalian. Contohnya qatilul ladina yalunakum minal kufar, wahai orang-orang beriman, ya, perangilah orang-orang kafir. Tuh kalau kita baca sekedar terjemahannya, ini ada perintahnya nih, kita harus memerangi orang kafir. Ketemu orang kafir di jalanan, dibunuh kan gitu. Kenapa kamu bunuh? Ini ada dalilnya. Padahal nggak begitu, ya. Ada kafir zimmi, ya, kafir yang harus kita lindungi. Mereka bayar jizyah, bayar pajak, itu kita lindungi, punya haknya untuk tinggal bersama kita dalam keadaan aman. Tapi kalau misalkan kafirnya buat onar juga, gimana Ustaz? Nah itu ya, nanti ada kajian khusus. Baik. Nah, jadi itu di kajian usul fikih, ya, termasuk juga baik redaksi yang ada di Al-Quran, begitu juga di dalam hadis Rasulullah SAW, itu tidak semuanya menunjukkan yang wajib atau yang sifatnya larangan. Tidak, ya, semuanya larangan itu berarti haram. Ada juga yang sifatnya makruh. Itu tadi contohnya dalam mazhab Syafi'i, mencukur jenggot itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Redaksinya memang ada, ya, cukur kumis, ya, biarkan jenggot, itu kan. Bedakan antara muslim dengan orang-orang Yahudi. Itu ada redaksinya, tetapi larangan itu bukan berarti haram, makruh saja fikihnya, ya. Nah, menurut usul fikih apa Bapak Ibu? Mencakup semua riwayat yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
selain Al-Quran. Ini menurut usul fikih, sunnah itu selain Al-Quran. Makanya bedanya Al-Quran sama hadis qudsi apa? Dengan hadis apa? Itu ya hadis nabawi. Kalau Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah. Ya. Kalau hadis, lafaznya dari Rasul bersabda, tentu itu semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaannya. Nah, maka menurut usul fikih, sunnah itu yang wujudnya berupa perkataan iya, perbuatan juga, dan juga takrir Rasul, ketetapan beliau yang dapat dijadikan dalil hukum syar'i. Jadi kalau misalkan ada perkataan ataupun perbuatan Rasul, ya, tidak semuanya bisa dijadikan sebagai hukum. Rasul makan pakai tangan kanan, itu sunnah bukan Bapak Ibu? Sunnah, ya. Tapi bisa nggak dijadikan hukum? Nggak bisa, itu. Karena sumber hukum Islam itu yang pertama Al-Quran. Yang kedua apa istilahnya? Sunnah, itu maksudnya. Ya, jadi yang berkaitan dengan, ya, bisa dijadikan sebagai dalil, sebagai hukum. Berapa menit lagi kita, Bapak Ibu? Ini baru pengertiannya ya. Kemudian sunnah menurut para ulama ahli fikih. Nah, ini baru masuk ke ahli fikih, yaitu semua perbuatan yang ditetapkan Rasulullah SAW, namun hukum pelaksanaannya tidak sampai ke tingkat wajib ataupun fardu. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana ini hukum sholat ini, sunnah. Hukum sholat duha wajib atau sunnah? Qiyamul lail wajib atau sunnah? Sunnah. Ya. Jadi ini berkaitan dengan hukum. Ini ada masalah apa? Jelas nggak ini? Jelas ya. Bismillah. Atau begini aja. Ya. Baik. Jelas Bapak Ibu, sunnah menurut ahli fikih. Yang terakhir menurut ahli kalam, kalamun yatakallam, ahli bahasa, ya. Jadi tata bahasa Arab ada yang khusus, ya, spesialis dalam bidang tersebut. Makanya memahami Al-Quran ini ada ayat yang muhkam, ada ayat yang mutasyabihat. Muhkam itu jelas, contohnya qul huwallahu ahad, katakanlah Allah dia yang maha esa. Kira-kira ada nggak makna lain selain esa kata ahad itu, Bapak Ibu? Nggak ada. Itu namanya ayat muhkam. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan makhluk apapun. Ada nggak pengertian makna lain? Nggak ada. Itu namanya ayat muhkam. Tapi kalau misalkan Ar-Rahman alal arsyistawa, dialah Allah Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Ini muhkam atau mutasyabihat? Bersemayam. Kira-kira kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, arti bersemayam apa Bapak Ibu? Di atas arsy. Berarti Allah bertempat, begitu. Ya kan? Sementara akidah kita selama ini bagaimana? Meyakini Allah ada, tempatnya di atas, atau bagaimana? Nanti ada kajiannya itu ya, metodologi ya pembelajaran akidah seperti apa. Ada, karena kebetulan saya ngambil fakultas syariah, jadi semua ilmu alhamdulillah kami pelajari. Ada Quran, hadis, tafsir, fikih, ya bahasa Arab, termasuk politik Islam. Ya. Kita pelajari juga, jangan sampai dipisahkan, ya, karena kita harus belajar Islam ini secara komprehensif, harus menyeluruh, bukan kayak prasmanan, ngambil yang disukai, ya, yang nggak disuka ditinggal, itu. Jadi ini saya menyampaikan, itulah pemahaman Islam saya, harus komprehensif, ya. Baik. Nah, menurut ahlul kalam, sesuatu yang berselisih pada yang bid'ah. Ini agak sensitif ya, karena ada kata
bid'ah. Dikit-dikit bid'ah. Tadi secara hukum ada nggak yang namanya bid'ah itu? Nggak ada. Jadi bid'ah itu bukan hukum, Bapak Ibu. Ya, kalau kita berbicara hukum itu cuma ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, sama mubah. 5 doang. Nggak ada apa ini hukumnya bid'ah. Itu antum aja mungkin yang belum banyak baca itu, ya. Ada mungkin dalilnya. Ya, baik. Nah, misalkan dikatakan si fulan adalah bagian dari ahlu sunnah, itu maksudnya apa? Ya, karena memang di zaman salafus soleh itu kan istilah-istilah ini sangat jelas sekali. Kaifa fulan, bagaimana si fulan? Huwa ahlu sunnah, dia ahlu sunnah. Ya, wa kaifa huwa, bagaimana dengan dia? Ahlul bid'ah. Itu maksudnya apa? Ya, makanya jangan sembarangan kasih stempel ustadz bid'ah, masjidnya bid'ah. Kenapa? Gara-gara zikirnya dikerasin, sebutnya bid'ah. Ada juga yang bilang kunut subuh bid'ah. Ada juga salaman setelah sholat bid'ah. Bid'ah atau enggak Bapak Ibu? Ada dalilnya salaman itu. Barang siapa yang saling bersalaman, tasofaha, berpelukan, itu akan bisa menggugurkan dosa di antara keduanya. Pertanyaannya, kapan perintah itu harus dilaksanakan waktunya? Ditentukan tidak? Tidak. Mau ba'da sholat, mau ketemu di jalanan, mau sebelum ngopi, dan lain sebagainya. Boleh, itu ada dalilnya meskipun tidak ada contoh. Makanya hati-hati, ya. Jadi jangan sampai cukup di contohnya aja, contohnya nggak ada bid'ah, belum tentu, harus dicari dalilnya. Makanya ulama membuat satu pengertian tentang bid'ah itu la aslalaha fiddin, tidak ada dalilnya dari agama, itu baru bid'ah. Itu ya, bukan hanya tidak ada contohnya saja, ya. Jadi ahlu sunnah yang dimaksud berarti dia pengikut, ya. Kalau kita mendefinisikan sunnah itu jalan, berarti dia mengikuti jalan Rasul, sunnah Rasul, dan juga para pengikutnya, sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu, ya. Jamaah artinya banyak, ya, karena dia mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in, mengikuti tabi'in, mengikuti ulama terus. Jadi nyambung kita sanadnya, ya. Nah, sedangkan misalkan ya amalannya sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi dan juga dikerjakan Nabi. Saya tulis 2 itu, ya, tambahkan tidak hanya dikerjakan tapi disabdakan Nabi, namanya hadis qauli, ya, perkataan Nabi. Ada juga misalkan fulan pelaku bid'ah, ini maksudnya apa? Jika amalannya berselisih pada yang telah disebutkan tadi, yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, dan ini kebanyakan istilah ini muncul di zaman salafus soleh 300 abad pertama. Itu ya, ada yang pemahamannya keliru, tidak mau ngikut pemahaman sahabat tabi'in. Ada yang tata cara ibadahnya juga tidak mengikuti sahabat dan juga tabi'in. Itu ya. Ada ini kelompok-kelompoknya, ada Mu'tazilah, Khawarij dan lain sebagainya. Ada pembahasannya di bagian belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepertinya waktu kita sudah habis ya. Betul? Ya, syuruk udah masuk belum? Jadi begitu syuruk ada jeda sekitar 10 sampai 15 menit barulah kita boleh sholat syuruk bagi yang meyakini. Kalau tidak ada namanya sholat duha. Baik, karena waktunya sudah habis, mungkin kita buka sesi pertanyaan. Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Gitu ya. Kalau misalkan ada ungkapan si fulan ahlu sunnah, itu maksudnya apa Bapak Ibu? Kan belum lama saya jelasin. Ya, fulan ahlu sunnah, pengikut sunnah, berarti dia mengikuti jalan Rasul, sahabat, khulafaur rasyidin, ya. Jadi kalau ada masjid yang azannya 2 kali Jumat, jangan bilang itu masjid al-bid'ah. Ya, dia mengikuti sunnah khulafaur rasyidin, hati-hati ya. Jangan sedikit-sedikit bid'ah. Itu ya. Baik, kalau misalkan dikatakan kajian sunnah, maksudnya apa Bapak Ibu? Saya sampai sekarang bingung juga.
Kalau pengertian daripada ulama hadis berarti oh ini majelisnya berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang faktanya itu kan mengklaim dia yang paling nyunnah, kelompok yang lain nggak ngikut Rasul. Kau Ustaz bisa bilang kayak gitu? Saya kalau mau cerita sedih Pak. Ya, termasuk masjid-masjid pengurusnya digembosin, ya, sama yang ngaku-ngaku tadi itu paling nyunnah, itu kan? Itu ustadznya nggak nyunnah tuh, di blacklist akhirnya. Sama rebutan masjid di mana-mana, dinamikanya sama, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya pernah ya jadi pengurus masjid, baik ketua DKM, baik segala macam. Terakhir saya di Masjid At-Thohir, Depok Tapos, milik Erick Thohir. Saya ketua DKM di sana. Dinamikanya sama, antar pengurus saling rebutan jabatan, itu ya. Apalagi itu kan, itu tadi ya, saling mencela, saling mengini dan sebagainya, itu. Dan jargonnya itu tadi kembali kepada Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman siapa? Para ulama. Ulama yang mana? Kan banyak. Salafus soleh itu banyak, bukan hanya 4 imam, banyak yang lainnya lagi. Bukan hanya imam-imam tertentu, ulama-ulama tertentu. Ya banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau di Indonesia mayoritas Imam Syafi'i, dia pengikut Ahlus Sunnah. Karena Imam Syafi'i ya hidupnya itu di abad ketiga, masuknya salafus soleh, ya. Dan dijanjikan oleh Rasul, khairukum qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Kalau kita hitung secara angka, di 3 abad pertama 300 tahun. Jangan sampai menyalahkan Imam Syafi'i, itu ya. Siapa Anda dengan Imam Syafi'i itu? Beliau gelarnya apa? Nasirus sunnah, pembela, penolong sunnah, itu ya. Jangan katakan Imam Syafi'i nggak paham hadis, nggak banyak hafal hadis. Itu Imam Bukhari Muslim itu muridnya. Lebih dulu siapa hidup? Imam Syafi'i. Jangan keliru ya. Kalau memahami hadis, kredibilitasnya, validasinya yang lebih kuat itu berarti yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Betul Bapak Ibu? Ya, kalau ada berita, infonya itu yang paling dekat pasti itu, ya, yang paling akurat itu, ya. Jadi jangan sampai keliru dalam berpikir, ya. Baik. Kemudian apalagi kalau kita dengar masjidnya sunnah, yang kita pahami apa Bapak Ibu? Ini langsung implementasikan dari pengertian sunnah. Apa gara-gara masjidnya zikirnya dikeraskan gak dibilang sunnah? Masjidnya basmalahnya dijaharkan dia tidak sunnah? Nauzubillah, ya. Ini fatal sebetulnya, memberikan stempel antara sunnah nggak sunnah. Bahkan sekarang ada lagi itu tadi, travel sunnah, umroh sesuai sunnah. Maksudnya apa? Kalau umroh kan rukunnya udah jelas, ya, niat, itu kan, ambil mikot, tawaf, sa'i, tahallul. Apa ada tambahan? Kalau ada tambahan itu baru dia tidak ngikut sunnah. Kalau hanya berbeda misalkan ketika doa dalam tawaf, kalau dari kementerian buat buku itu maksudnya supaya kita itu nggak diam, makanya dibimbing. Putaran pertama baca doa, memang nggak ada dari hadis Rasulnya, tapi boleh nggak kita berdoa? Ya boleh. Berzikirnya bagaimana? Bebas, karena memang syariat tidak menentukan baca apa kecuali antara rukun yamani dengan hajar aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang ada dalilnya kita amalkan. Kalau tidak ada dalilnya masih sesuai dengan syariat, tidak ada masalah. Itu ya. Jadi kalau dalam ilmu marketing, ilmu bisnis namanya diferensiasi. Jadi saya belajar juga ilmu marketing itu ya. Cari yang berbeda dengan yang lain supaya laku. Gitu. Saya ingatkan lagi kepada jamaah juga, baca buku Sifat Sholat Nabi yang dikarang oleh siapa? Muhammad Nasiruddin Albani. Beliau dari mana? Dari negara mana? Gitu. Silakan Bapak Ibu mau mengamalkan buku itu, berarti Bapak Ibu ngikut mazhabnya siapa? Muhammad Nasiruddin Albani. Kalau mayoritas umat Islam di Indonesia, tata cara sholatnya ngikut siapa? Imam Syafi'i.
Muhammad Nasiruddin Albani jaraknya berapa itu dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i 204 misalkan wafatnya. Itu ya. Muhammad Nasiruddin Albani 1000 berapa gitu, saya dah hafal. Itu ya. Jadi yang lebih akurat mana Bapak Ibu kalau kita mau hitung-hitungan generasi ke generasi? Semakin dekat itu kan Rasul Imam Syafi'i memang tidak ketemu sama Rasul, tidak ketemu dengan sahabat, tapi menyaksikan anak cucunya sahabat. Bagaimana mereka sholat, dilihat, oh sholatnya begitu. Itu ya, tanpa menyebutkan ro'aitu Rasulullah, saya melihat Rasul sholatnya begini-begini, enggak juga. Makanya dalam kitab-kitab para buku-buku mazhab itu enggak disebutkan di situ hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada enggak di situ dalam buku Imam Syafi'i? Enggak ada. Karena kan Imam Syafi'i baru lahir. Itu karena kenapa? Ada yang berpikir begini, saya kalau hadisnya bukan Bukhari Muslim enggak mau Pak Ustadz. Itu. Makanya dia enggak mau baca buku yang kitab-kitab mu'tamad sandaran Imam Syafi'i. Bacanya buku yang itu tadi, hadisnya siapa? Bukhari Muslim. Ah, saya lebih yakin ini. Gitu. Terbalik itu pola pikirnya. Serius. Ya, saya nggak menyalahkan Bapak Ibu yang sholatnya mau pakai buku Nasiruddin Albani. Nggak salah. Tapi kalau yang salah, Ibu merasa nih yang paling benar sholatnya sesuai Rasul. Gitu. Karena biasanya kalau kita baru baca satu referensi, mudah menyalahkan sholat yang lain kan? Gitu. Ya. Itu. Jadi silakan. Nah, makanya kita harus memperluas khazanah keislaman kita, harus banyak-banyak referensi supaya kita ini tetap saling menghargai, saling menghormati, ya terus jaga ukhuwah Islamiyah. Karena Islam ini akan jaya, ya akan bangkit kembali kalau kitanya mau bersatu. Dan jangan pernah putus asa bahwa umat Islam ini insya Allah akan bisa bersatu. Jadi sebetulnya tema yang saya bawa ini merupakan satu keresahan, kegelisahan kami dengan tim, karena saya masuk juga pengurus PUI DKI Jakarta. Saya masuk di anggotanya. Itu. Ya, jadi salah satu misi kami adalah bagaimana menjaga kerukunan di antara umat Islam. Jangan sampai perbedaan fikih dikaitkan dengan akidah. Itu ya. Jadi Masjid Baitus Salam mudah-mudahan menjadi pelopor ya, masjid-masjid yang sekitar dan lain sebagainya menerima semua golongan, semua mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada ustadznya yang subuh pakai kunut monggo, enggak juga silakan ya, dan juga lain sebagainya, kita semua menerima. Karena sumiyal masjidu masjidan li'annahu waqfun. Jadi dikatakan namanya masjid itu dalam fikihnya karena masjid itu wakaf. Bedanya dengan musola, musola itu bisa dimiliki. Nah itu ya. Jadi kalau udah wakaf ini rumah Allah, kita makmurkan untuk kepentingan kaum muslimin dan kemuliaan Islam. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. In uridu illal islaha mastata'tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.